Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena di siang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama di rumah yang berbahagia ini dalam satu agenda acara Muscam Partai Golkar Kecamatan Badar. Selawat dan salam kita kirimkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati orang tua kami, senior kami, abang kami, Bapak Haji Sahuddin BP, mantan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini kami berbahagia Pak Sahuddin karena Bapak turut hadir bersama kami pada siang ini, pertanda insya Allah Golkar Kecamatan Badar khususnya Aceh Tenggara umumnya akan bertumbuh kembang lebih baik pada masa yang akan datang. Yang kami hormati adinda kami Sekjam yang turut hadir bersama kita, Bapak para penghulu yang hadir, yang kami hormati Ketua PK Kecamatan Badar yang baru kita sahkan melalui kesepakatan secara aklamasi, dan beserta pengurus Kecamatan Badar yang berbahagia. Kami juga membawa rombongan, ada Ketua Harian Bapak Gabi Maratua Tambunan, ada beberapa wakil ketua, ada Pak Samsuar anggota DPRK Ketua Praksi, Pak Joharudin Harmai, Pak Baharudin, begitu juga Bendahara Golkar, Wakil Sekretaris, mohon izin salam Sekretaris Partai Golkar yang sekaligus Ketua DPRK Aceh Tenggara. Beliau ada kami tugaskan hal-hal yang lain. Salam beliau kepada kita semua. Seluruh pengurus DPD 2 Partai Golkar yang kami hormati, di sini juga bapak-bapak kami ada ikut rombongan, ada Ketua Kecamatan Partai Golkar Gelong Perkison yang baru juga terpilih, ada juga Ketua Kecamatan Lawe Sumur yang baru juga terpilih. Di sini juga rombongan kami ada beberapa anggota DPR yang hadir. Kalau 3 Sri Kandi ini Pak Sahuddin BP hidup semati ini. Kemana satu ke situ 3-nya. Ada juga kami bawa, kami persiapkan Ketua MKGR Kabupaten Aceh Tenggara, saudara kami Bapak Dr. Andus Rajib. Inilah, tolong Pak Rajib berdiri Pak. Ini calon Ketua MKGR Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa perlu kami perkenalkan? Silakan duduk Pak. Perlu kami laporkan kepada kita semua, semenjak kepemimpinan kami sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya tanggal 18 Agustus yang lalu, sudah dikeluarkan SK oleh DPD 1 lebih kurang 3 minggu yang lalu. Kami mengadakan konsolidasi organisasi, yaitu kenapa Partai Golkar melaksanakan Muscam secara terbuka. Kami ingin menunjukkan bahwa Partai Golkar di Aceh Tenggara adalah partai yang terbesar. Kenapa kami katakan partai terbesar? Dibuktikan 30 anggota DPRK, ada 10 anggota fraksi Golkar. Kami tidak ingin di bawah kepemimpinan kami ada 10 anggota fraksi ini bisa-bisa insya Allah minimal bertahan, insya Allah bisa untuk meningkat. Tanpa ada konsolidasi, saya kira sebuah partai politik tidak akan mencapai tujuan apa yang akan dicita-citakan.
Makanya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas acara yang dilaksanakan hari ini. Kami juga mengucapkan atas nama pribadi dan atas nama Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Aceh Tenggara, selamat kepada ketua dan rekan-rekan yang sudah terpilih menjadi kepengurusan Partai Golkar Kecamatan Badar. Partai Golkar harus sebagai contoh di Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa saya katakan sebagai contoh? Tadi sudah saya katakan, Partai Golkar adalah partai yang terbesar di Aceh Tenggara. Memang semenjak berapa tahun-tahun yang lalu, termasuk orang tua kita Pak Sabudin BP juga, yang dulunya bagaimana berkarya di Partai Golkar. Memang apa mau dikata Pak Sabudin, di 2017 Partai Golkar tidak lagi menjadi pemimpin di Kabupaten Aceh Tenggara. Namun sebagai kader kita menganggap kita biarkan 5 tahun ini kita berkonsolidasi untuk memenangkan pada acara pilkada yang akan datang. Bagaimana bisa Partai Golkar bisa menang? Harus merapatkan barisan. Bagaimana merapatkan barisan? Kita harus kompak. Kita harus bersatu. Kita tunjukkan kalau kita bersatu, kalau kita memang disenang rakyat, insya Allah apa yang kita cita-citakan mudah-mudahan akan terkabul untuk masa yang akan datang. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini anak kami Niko sudah terpilih menjadi Ketua Pimpinan Kecamatan Badar. Harapan kami semua melalui DPD 2, nahkoda pimpinan kecamatan sudah dipercaya dengan hasil musyawarah. Hasil musyawarah 18 desa yang ada di Kecamatan Badar. Sebagai nahkoda tidak bisa kita biarkan nahkoda ini untuk berlayar mengarungi lautan secara sendiri. Kalau kita bersama-sama, yang tidak bisa, yang tidak mampu, kalau dengan kebersamaan, mudah-mudahan ke depannya insya Allah akan bisa. Namun ada beberapa hal yang kami titipkan kepada seluruh pengurus Kecamatan Badar khususnya, terutama khususnya kepada ketua terpilih, sekretaris bendahara dan pengurus lainnya, jaga kekompakan. Kalau kita satu, insya Allah kita akan bisa. Tidak mungkin nahkoda yang dikapteni oleh Ananda kami Niko bisa berlayar dengan sendiri. Namun dengan kebersamaan kita, dengan kekompakan kepengurusan Kecamatan Badar, dengan dukungan DPD 2, apalagi dukungan masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Badar, kita tidak usah muluk-muluk. Harapan tadi dari sekretaris yang saat ini Dapil Badar, Ketambe, Darul Hasanah ada 2, tidak tertutup kemungkinan Golkar akan menuju meraih 3 kursi pada pemilu yang akan datang. Saya yakin, makanya memang kami tidak mengenal payah, capek, susah, panas, hujan. Hari ini aja hujan bisa kita artikan membawa berkah bagi Golkar di Kecamatan Badar. Semoga dengan sejuknya hujan ini, sejuk pula nanti Golkar Badar, Kecamatan Badar di pada masa-masa yang akan datang. Harapan kami selanjutnya khusus kepada Ananda Miko, ketika kita sudah memegang sebuah organisasi, apalagi kita menjadi nahkoda di organisasi yang besar itu, memang kita manusia ini tidak semua bisa. Namun dengan ada kemauan, keinginan, kebersamaan, mudah-mudahan. Saya teringat 1997 ketika Pak Sabudin BP masih Bupati Aceh Tenggara. Saya pertama jadi anggota DPRK. Melihat ketemu sama Bupati saja saya takut. Padahal saya sudah terpilih jadi anggota DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Dulu namanya masih DPRD. Insya Allah dengan kegigihan,
dan kemauan dan dukungan masyarakat, saya sampai hari ini masih menjadi anggota DPR, walaupun tingkat level mungkin sudah sampai puncak, yaitu menjadi anggota DPR pusat. Kenapa bisa ini terjadi? Karena kemauan, keinginan. Tidak pernah terbayang di diri saya bahwa saya tuh dari anggota DPRD daerah bisa langsung menjadi anggota DPR RI. Mungkin berkat doa, dukungan masyarakat, khususnya Kabupaten Aceh Tenggara adalah putra Aceh Tenggara yang bisa duduk 2 periode menjadi anggota DPR RI. Tanpa dukungan bapak-bapak semua, mustahil ini bisa terjadi. Mungkin Pak Sabudin, Pak Cik Joharudin Armai, Bang Bahar yang senior di sini, mungkin satu-satunya Pak Sabudin anggota DPR yang paling lama duduk di DPR itulah saya. Kalau saya tidak salah, sudah 24 tahun saya jadi anggota DPR. Baik di tingkatan kabupaten sampai ke tingkatan pusat. Jadinya kepada pengurus, terutama ketua PK Kecamatan Badar, ketika kita sudah memegang organisasi, saya ingatkan, mohon maaf, marilah menuju yang lebih baik. Kesempatan masih ada, karena umur saya kira pengurus masih muda. Kesempatan masih terbuka. Sebab ada cerita, ketika kita memegang suatu organisasi, contoh kepala desa saja, ketika seorang kepala desa itu membuat kebijakan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang rusak adalah satu desa. Begitu juga di Golkar, ketika ketua, sekretaris, bendahara dan pengurus Kecamatan Badar melakukan di luar aturan main, yang menanggung beban adalah partai. Bukan lagi Miko, bukan lagi sekretaris, bukan lagi bendahara yang melakukan kesalahan tersebut ditumpukan kepada pribadi, tidak. Pasti yang menanggung beban adalah partai. Maka harapan kami, Pak, saya juga terus terang, orang tua kita Pak Sabudin persis mengenal saya. Saya pun bukan orang yang baik-baik. Karena saya sudah jadi anggota DPR, sebab hidup itu kalau mau kita melakukan yang terbaik, mungkin inilah dijadikan sebuah pengabdian kepada Kabupaten Aceh Tenggara. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai doa kita agar kita lebih baik ke depan. Jangan pernah ada kecewa. Ibaratkan kata orang tua, pintu maaf terbuka. Kalau masih umur ada, masih kesehatan ada, apa yang kita inginkan untuk membuat baik, mudah-mudahan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ke depan harapan kami, titipan kami kepada seluruh pengurus Kecamatan Badar, marilah kita bekerja sama. Marilah kita saling mendukung. Bagaimana saling mendukung kerjasama? Tunjukkan kepada khusus Kecamatan Badar ini, tunjukkan Golkar ada di Kecamatan Badar. Tidak bisa spontanitas, tidak. Apabila kader-kader Golkar yang mau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ke depan, mudah-mudahan DPD 2 akan terbuka merekrut calon. Dan DPD 2 Kabupaten Aceh Tenggara tidak akan menutupi. Siapa yang bisa silakan bersaing, bersanding demi kebesaran Partai Golkar. Tidak ada lagi yang dikatakan, oh mesti ini, mesti itu, mesti ini. Dan ini sudah saya, insya Allah saya terapkan, saudara semua. Di kepengurusan DPD 2, saya tidak dicampuri oleh keluarga-keluarga dekat saya. Saya akan terapkan. Golkar ini bagaimana bisa maju? Ketika abang kami Hasanuddin 10 tahun menjadi ketua Golkar, bisa konsisten di 10 jadi anggota DPR. Kenapa di masa Salim Fahri tidak bisa? Bagaimana bisa? Kita harus bersama-sama. Tanpa kebersamaan ini pun mustahil. Minimal sudah kita punya target di pengurusan 2020-2025 ini. Minimal tetap bertahan, insya Allah bisa tambah. Sebab selalu ditekankan senior kami Pak Cik Joharudin, Bang Bahar dan kawan-kawan semua. Ketika suatu partai harus
punya target menang pilkada, menang legislatif, menang pilpres. Mudah-mudahan ke depan dengan setiap, perlu juga kami ulangi kembali, kenapa setiap kecamatan kami lakukan musyawar terbuka seperti ini, agar tahu masyarakat bahwa Golkar itu adalah partai besar. Sebenarnya Pak Sabudin, mohon maaf karena jadwal saya di Jakarta, cuman karena partai ini Pak saya lakukan konsolidasi organisasi selalu. Harapan kami yang terakhir kepada orang-orang tua kami, inilah kader-kader Golkar yang sekarang menduduki baik kepengurusan kabupaten dan kecamatan. Mari Bapak Ibu sekalian bantu partai Golkar. Kalau tidak bisa bantu secara langsung, bantulah dengan doa. Mudah-mudahan kualitas dan kuantitas partai Golkar akan kita tunjukkan ke depannya lebih baik. Ada 10 anggota fraksi partai Golkar yang di DPRK Aceh Tenggara. Insya Allah akan kita kontrol, akan kita awasi demi kebaikan, demi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam tanda kutip, saya sebagai ketua, bukan maksud saya 10 anggota fraksi ini harus apa kata saya, tidak. Di pemerintahan sekarang Golkar oke, bisa mendukung pemerintahan asal dalam koridor aturan. Kalau tidak dalam koridor aturan, silakan anggota fraksi ambil kebijakan asal dikonsolidasikan ke DPD 2. Bukan dalam arti kata ketika Salepari menjadi ketua DPD 2 seolah-olah Golkar ini bisa dikuasai oleh penguasa. Itu jangan salah persepsi. Pribadi hubungan saya dengan pimpinan daerah, silakan. Partai tetap partai. Itu jangan ada image di kader-kader Golkar ini, khususnya di pengurus baik tingkatan kabupaten dan tingkatan kecamatan. Silakan bantu pemerintah, silakan kritisi pemerintah dalam aturan. Kita tunjukkan bahwa partai Golkar ini memang partai besar. Jangan kita sia-siakan. Makanya ke depan Ananda Miko dan kawan-kawan, kalau ada kendala mari berkoordinasi ke DPD 2. Kalau saya tidak di sini, DPD 2 akan melaksanakan aturan organisasi. Bukan karena Salim Fahri tidak di Kota Cani, organisasi tidak jalan. Sudah mulai kita terapkan. Ketua harian ada, para wakil ketua ada. Silakan berkonsolidasi. Supaya apa? 4 tahun ke depan tidak lama lagi. Mudah-mudahan dengan kita konsolidasi selalu, mudah-mudahan Partai Golkar akan lebih dikenal ke depan. Hari ini contoh, mohon maaf sekali lagi Pak Sabudin, kami tidak membedakan suku agama. Di kepengurusan Golkar ada suku Tapanuli, ada suku Gayo, lengkap semua. Ada suku Jawa. Makanya di kecamatan ini pun selalu kita minta kepada pimpinan kecamatan agar merekrut semua masyarakat bahwa Golkar itu adalah partai nasional, bukan partai agama. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kepada kepengurusan baru di bawah nahkoda Ananda Miko, jadikanlah Golkar ini tempatmu untuk mengabdi. Jadikanlah Golkar ini tempatmu untuk beramal. Mudah-mudahan apa yang engkau cita-citakan dan kawan-kawan bisa dilindungi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.